ini Joshua Setiawan dari Bali. Ma Angkong, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 6 Agustus 2022. Hari ini kembali akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMMI dari Jakarta. Yuk kita dengarkan renungan hari ini. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice. Pada hari ini kita akan mendengarkan Injil dari Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang menyepi di atas Gunung Tabor. Beliau juga mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada suatu momen saat beliau berdoa, para murid itu menyaksikan Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Ini sebuah penglihatan atau pengalaman pribadi yang mempesona bagi ketiga murid itu. Namun, satu pesan yang kiranya paling penting untuk dipegang oleh mereka maupun kita dari peristiwa itu adalah suara yang terdengar dari dalam awan yang berbunyi, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Jadi kisah ini sebagai pengingat kepada kita untuk selalu mendengarkan Yesus. Pada Yesus ada banyak sabda, ajaran, nasihat, petunjuk, perintah, dan teladan yang sangat pantas kita dengarkan, kita perhatikan, dan kita hayati. Nah, omong-omong, tahukah Anda ada berapa ratus atau ribu sabda Tuhan Yesus sebagaimana tercantum dalam Injil? Ada ratusan. Saya beberapa hari yang lalu menyempatkan diri untuk menghitung sabda Yesus dalam Injil Matius. Dan sekurang-kurangnya ada sekitar 250 sabda Yesus. Baik yang dalam bentuk kalimat tunggal maupun dalam bentuk perumpamaan. Maka sebagai pertanyaan untuk kita refleksikan atau kita renungkan pada hari ini adalah, manakah sabda Yesus yang selalu saya perhatikan atau hayati selama ini? Atau sabda Yesus manakah yang pada hari ini hendak saya perhatikan dan saya laksanakan? Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Ada seorang pemuda non-Kristen bernama Acong. Nah, dia jatuh cinta dan bermaksud menikahi Siska, seorang gadis Katolik. Orang tua Siska tidak berkeberatan, asalkan Acong mau menjadi Katolik lebih dulu. Acong setuju dengan syarat itu. Maka Acong mulai membaca buku-buku tentang Yesus dan buku-buku tentang agama Katolik. Dia juga secara rutin seminggu sekali mengikuti pelajaran agama untuk para katekumen, para calon baptis yang diberikan oleh seorang katekis. Dia juga secara teratur menghadiri Ekaristi pada hari Minggu, dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar hingga pada suatu hari Siska ditemukan oleh ibunya sedang duduk di pojok kamarnya sambil menangis. "Ma," kata Siska, "Acong batal menikah denganku." Sang ibu bertanya, "Apa sebabnya? Apakah dia tidak mencintaimu lagi?" Bukan itu," jawab Siska. "Tetapi karena kita terlalu menjual dia, sekarang dia malah ingin masuk seminari. Dia ingin jadi pastor." Teman-teman, Anda tidak harus menjadi seperti Acong untuk membuktikan ketaatan Anda kepada Tuhan Yesus. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita jangan ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal kita tidak melakukan dalam hidup kita apa yang telah Beliau ajarkan, Beliau perintahkan, dan Beliau teladankan. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Opa, Oma, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru saja dengerin Fresh Juice Sabtu 6 Agustus 2022.
Terima kasih buat Romo Rudi untuk renungan hari ini. Oke banget. Sampai jumpa lagi ya semuanya ya. Salam Fresh Juice. Juice.